kalau kuntilanak kan putih ya, kalau ini merah. Kuntilanak merah kali ya. Mungkin sudah. Dia ngejar. Ayo dia bilang, ayo kejar sini sampai musola, ayo kalau berani, gitu kan ke depan tuh. Ditantang. Iya, gitu tantangin. Ayo sini gitu kan. Nggak tahunya dia cuma sampai situ doang. Bilang, sepertinya aja tajam, matanya gede kan, rambutnya ada kecil lah. Tuh lihat. Cuman ya itu baunya, saya nggak kuat baunya, makanya bilang, ngeliat dia ngeliat saya gitu kan. Nah yang satu saya liatin begitu, saya begini, saya ini, woi, hai, yang di sana ada lagi, jadi ada dua. Tidak duduk-duduk gitu, terus dia jalan, ada yang jalan juga tuh keluar dari tenda. Satu anak itu jalan dari tenda, keluar dari tenda. Itu posisi jam 2. Jadi jam 2 itu panitia itu kita orang nih yang pelatihnya sibuk lah ngurusin anak-anak yang ada yang lari itu yang keluar dari tenda itu dikejar, terus juga yang dari yang anak yang tadi yang menggampar guru itu juga udah tenang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Di sini kita lagi ada di session CMJ atau Cerita Malam Jumat. Perkenalkan, saya Fajar Hidayati. Di sini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bang Asep. Gimana Bang kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi Bang Asep punya cerita apa nih? Atau ada pengalaman apa? Iya, kalau untuk cerita-cerita yang istilahnya mistik kayak gitu ya, kalau menurut saya sih awal mula dari pertama itu belajar mengenal ilmu kebatinan kayak gitu tuh awal dari waktu ngajar gitu. Pernah ngajar kan saya melatih pramuka gitu. Karena memang dari melatih pramuka itu dari setiap kita ngadain acara sami ataupun camping atau apalah bentuknya itu sering banget kita diganggu kayak gitu, entah itu dari kesalahan kita ataupun memang dari lingkungan situ yang memang angker gitu. Nah di situ sering banget kita alamin yang kayak begitu, entah itu anak yang kesurupan, ada yang keluar dari tenda tuh lari-lari gitu kan. Seperti itu saya juga kan bingung juga. Malam-malam itu waktu itu sempet itu kita bawa anak kelas 3, 4, 5 pas mau liburan itu kita ngadain camping atau kemah lah di daerah Cibubur. Cibubur itu ada beberapa tenda kan, memang buka dan buka itu pisah kan. Nah yang waktu itu kejadian itu di kelas 3 dan 4 itu kan anak-anak yang umurnya masih misalnya kita juga kenalnya karena memang nangis karena kangen gitu kan, tapi ternyata enggak. Pas gitu kita dibawa ke tenda posko, tenda panitia, di situ ada guru kan yang menenangin gitu lah, menenangin si anak ini atau entah itu jangan rasa kangen atau apa gitu, khawatirnya itu, tapi ternyata enggak. Kangen sama orang tuanya maksudnya. Nangis gitu kan, dan dibawa tenda posko ternyata enggak kangen. Tapi pembina kita yang digampar sama anak itu, sama anak kecil itu, sama anak murid itu digampar. Nah bingung kan, ini siapa? Dia melotot matanya, si anak ini melotot bersihin. Apa yang dibersihin? Kamu ngawur ya, Dek? Enggak. Bersihin. Dia sambil melotot matanya merah. Nah udah gitu, udah sempat istilahnya disadarin lah sama yang bisa, itu teman-teman yang bisa. Cuman masih itu udah tenang. Ada lagi tenda itu sempat ada yang berdiri di tenda itu. Orangnya kan gemuk tuh, anak itu gemuk ya, tinggi. Dia berdiri di tenda itu. Gak rubuh tuh tendanya nggak rubuh. Tenda ya badannya gede, gemuk kan. Memang dia nggak terlalu tinggi, jadi tuh tenda duduk-duduk gitu, terus dia jalan, ada yang jalan juga tuh keluar dari tenda. Satu anak itu jalan dari tenda,
keluar dari tenda. Itu posisi jam 2. Dari jam 2 itu panitia itu kita orang nih yang pelatihnya sibuk lah ngurusin anak-anak yang ada yang lari itu, yang keluar dari tenda itu dikejar. Terus juga yang dari anak yang tadi yang ngegampar guru itu juga udah tenang, itu mau udah ditenangin lah dari pas itu kejadian itu. Nah, yang gemuk ini juga pas kita ke tenda dia nggak sadar, dia berdiri aja, dia mau ngerobohin tenda cuman nggak bisa gitu. Tendanya itu kan memang pakai pasak kuat juga kan. Nah, yang jalan ini ada temen tuh si Amir ya namanya, temen gue tuh kan mengajar juga tuh, ada yang ubah ini lari lah ngejar si anak itu, digendeng. Ternyata pas digendeng mukanya berbeda, maksudnya matanya tuh udah pokoknya udah kosong lah matanya, pikirannya udah kosong. Lalu dibawa ke tenda posko semuanya. Jadi malam itu sekitar jam 2:30 itu nggak ada yang tidur di tenda, semua dikeluarin dari tenda, jadi tidur di lapangan semua. Kedinginan dong. Ya mau nggak mau, karena memang kondisinya kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngontrol si anak-anak itu di dalam tenda. Iya sih, karena kan Ketutup. Ya. Itu ada, maaf, kira-kira ada berapa orang bang? Apa itu? Ada pesertanya sekitar 40-50 orang. Banyak. Iya. Karena memang dari satu tenda itu juga kan ada beberapa tenda yang putri justru yang tenang, nggak ada masalah. Tapi justru yang bikin masalah itu yang putri. Yang bikin masalah ya. Putri, tapi yang kena imbasnya yang putra. Yang putra. Karena yang putri ini ternyata pas kita tanya-tanya ada yang ada yang gitu, maksudnya ada yang sadar bahwa dia bikin kesalahan juga, jadi halangan buang sih. Iya. SD udah lama tuh ya. Iya. Yang kelas yang maksudnya seniornya lah yang kelas 2. Halangan si buang pembalutnya ini diselipin di atas pohon, lagi selipan pohonan gitu, selipin pohonan gitu. Namanya Amis kan, Amir. Jadi itu dia nyari si yang cewek ini, cuma semua dia acak-acak gitu. Adik-adik kita ini. Sempat dari situlah mulai kita belajar. Terus saya sih itu cuma bengong-bengong aja, nggak ngerti apa yang saya harus lakuin dan harus gimana. Ya belum paham lah ngerti masalah gitu-gituan. Nah di satu terus nggak lama dari situ kita pulang, tiap-tiap ngadain camping ataupun apa selalu kayak begitu. Saya mikir kan gimana nih baik kan, teman saya ngajar tuh namanya baik, gimana nih baik kalau misalnya kita sering banget kayak begini nih, kita juga harus bisa lah gitu, buat nangkal lah gimana nih nanti dah kalau misalnya ini bajak gitu. Oke ya kapan waktunya kabarin aja, ya udah ntar bajak dulu ke sana biar kenal dulu sosok gue kayak gimana, apa aja sih yang di situ, siapa sih tuh orang-orangnya kayak gimana sih, kenalin lah masih di situ. Terus juga apa yang jadi persyaratan di situ apa aja nanti lu tahu. Nah setelah kejadian itu barulah nggak lama dia ngebel, ngabarin saya, siap nggak? Siap. Ya siap. Saya aja. Dari situ saya datang ke situ ke tempat kumpulan ya kebatinan itulah. Di situ ngomong si Ubay ini sama si guru tersebut, Ustaz itu teman saya, teman ngajar saya, dia mau belajar untuk hal-hal yang kayak gini lah, bagaimana biar istilahnya nanti kalau misalkan kita ngajar tuh kita nggak kesulitan buat ngadepin anak-anak yang punya masalah permasalahan kayak gituan gitu, ada bantuan seperti itu. Ya udah belajar. Nah di situ kalau Ustaz ngasih syarat boleh belajar, cuman syaratnya satu, izin dulu sama orang tua, ibu dan bapak. Nah kalau udah diizinin, nanti kalau kemari lagi, nah baru kita bisa ada istilahnya tuh ada pengisian. Diisi. Iya. Apa itu bang? Ya diisi lah, istilahnya tuh nggak tahu sukma entah itu apalah, pokoknya semacam apa
apa istilahnya bentuknya maksudnya tuh tahu-tahu kita udah di raja sama dia lah, kayak jadi macam di raja gitu lah sama dia. Kita turun pas habis misi, kita turun kumpul lagi dengan kawan-kawan yang di bawah tuh, diserang lah kita, maksudnya tuh dites lah kita. Ditesnya dia orang-orang yang lama itu dia nyambat, dia nyerang kita kaget, dia mental. Kayak gitu aja terus. Nah, dari situ juga bertahap kita suruh dikasih apa bidang kayak gitu lah selama 40 hari 40 malam. Nah itu kita nggak boleh batal, maksudnya itu harus terus istiqomah gitu lah, berjalan terus gitu selama 40 hari 40 malam itu nggak Itu boleh. amalan-amalan itu. Iya, gitu. Dan sampai istiqomah sholat terus dan macam-macam lah yang lainnya. Itu juga sampai apa ya, pas di nah ini yang lebih ini lagi sih, awal mula wirid itu, pertama wirid itu kan memang masih dibaca ya, belum berasa apa-apa. Dan 2 minggu kemudian baru tuh berasa tuh, begitu kita salam, assalamualaikum, istighfar, sholawat, mulai itu angin berasa kencang dari belakang. Posisinya kita nggak, wirid itu nggak di rumah, di musola. Itu rame-rame tapi Sendiri. sendiri. Ya, posisinya jam 12 tank saya mulai sampai selesai. Nah kita wirid di situ, kita buka, kita masuk, kita fokus. Nah di situ baru kita wirid. Nah wirid dan di situ pertama kali wirid itu nggak berasa apa-apa, tapi pas kedua minggunya itu baru berasa. Posisi di situ kan belum ada, maksud tuh kipas itu kan ini ya apa, mati ya posisinya, kipas angin tuh yang di musola itu kan mati, tapi kok berasanya tuh dingin, kayak angin itu kencang dari luar, padahal posisi pintu ditutup semua, angin kencang bus imbas. Kita posisi di tengah-tengah musola tuh, masih di depan pengimaman, bus ya angin kencang. Nah dari angin kencang itu tuh saya biasa aja, nah ini kan mungkin ujian gitu kan. Itu proses untuk misinya gitu bang, maksudnya Ya, untuk ada buat minum kita aja sih, maksudnya apa ya, pengenalan gimana sih, jadi bukan ngisi, ngituin kita aja, kepekaan kita aja, jadi energi yang kayak gituan. biar bisa lebih peka berarti. Iya, terus juga nggak lama dari angin gede itu mulai tuh berasa panas, hawa panas itu keluar, maksud tuh ada di sekitar kita, kepala pusing. Karena memang mungkin ya kalau yang dibilang orang-orang yang paham kayak gitu kan katanya ada sih kayak magnet gitu ya, badan magnet gitu ya, jadi yang kayak gitu kan kayak energi magnetik gitu kan. Jadi kalau ketemu kayak gituan, apalagi kita ngerapalin kayak gituan juga, mengenalin gitu ya, jadi kayak ngadu gitu, pusing pala kayak pusing. Nah dari situ terus kita jalanin, mau kayak gimana kita terus kita jalanin, karena kita pengen bisa, harus bisa kan. Nah dari wiridan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu semua ada total ada 9. Yang pas di ke-7 itu ada kayak ada yang nepak belakang saya. Nah itu udah, berarti udah bisa mulai ngeliat sosoknya. Ya, bukan ngeliat sosok, justru dia yang wujud dianya. Bukan melihat, saya nggak bisa melihat. Wujud dia. Dia berwujud. Wujud. Jadi Ya kayak kakek gitu lah. Jadi kesini putih lah. Jadi pakai pakaian putih gitu. Sorbannya sih agak sorban hijau lah. Sorbannya hijau. Dia bilang, dia cuma senyum doang, saya nggak bilang apa-apa. Pak, senyum. Dia cuma nengok gitu. Karena memang kalau misalnya ini saya batal. Kalau saya nggak melanjutin batal. Kalau saya terus nengok ke dia ke belakang itu nanya terus, batal ya. Udah, ini saya lanjutin aja. Saya cuma nengok begini, udah saya lanjut lagi. Nah, sampai terakhir itu kisaran sampai yang ke-9 itu wiridan saya baru tuh selesai. Kan panas nih posisi di badan nih, karena apa? Di porsi kan ya, dari otak tuh panas
buat fokus ke situ, saya istirahat tuh, saya keluar dari musola. Ada tuh di gang dari musola itu, saya tuh ada tuh ke belakang kantong. Nah, saya istirahat di situ, maksud tuh dari musola itu kan mungkin auranya masih panas gitu kan. Saya keluar, saya ngerokok lah di belakang tuh, di tapang itu. Nah, waktu saya duduk di situ, itu saya aneh, rokok yang saya rokok itu baunya aneh. Jadi bau apa? Baunya itu kayak bau bangke gitu, bau bangke terus kayak bau apa sih ini anak kecil gitu, bau iler, terus bau apa macam-macam, baunya nggak karuan lah. Nah, ada anak kecil lari-lari, terus saya cuman ini doang, cuman isyarat aja, anak siapa sih malam-malam lari gitu. Sama apa? Sama yang 2 tahun. Kecil. Nah, itu maksudnya dia cuma mendengar suara nari, saya cuma teriak gitu, siapa sih malam lagi tidur, rencananya apa sama orang tua lu. Nah, si yang punya rumah ini nih yang depan tapang itu, kenapa saya tahu nih siapa sih nih malam-malam layaban gitu kan, masih bercanda gitu. Orang itu nggak keluar, jangan aja nanya. Sebelum saya nengok yang di tapang di rumah yang depan tapang itu, saya nengok di situ ada kandang ayam. Itu pas depan saya itu anak itu apa sih makhluk itu berdiri. Yang anak kecil tadi? Iya, entah itu anak kecil, tapi Tuyul, kalau dibilang anak kecil matanya gede. Tapi dia pakai baju. Kalau dibilang pakai baju sih biasa kayak gitu, cuma doang panjang aja gitu, berbulu gitu, Kayak jenggot. jenggot mah depan berbulu enggak biasa, tinggal aja tajam, makanya gede kan, rambut kecil lah. Tuh lihat. Cuman ya itu baunya, saya nggak kuat baunya, makanya bang ngeliat dia ngeliat saya gitu kan. Nah yang satu saya liatin begitu, saya begini, saya ini, Pai, yang di sana ada lagi, jadi ada 2. Nah dari situlah saya tahu ternyata yang punya rumah di depan lapang itu, saya nggak tahu miara atau saya juga sujud ya, nggak tahu miara atau enggak. Tetangganya ini yang kalau saya tuh malam-malam itu nanya siapa sih? Ya dia bilang kecil gitu kan. Ternyata dia cerita. Saya katanya itu anak kecil malam-malam siapa sih gitu kan. Dia cerita, dan dia nanya siapa sih? Tahu? Ini kalau bagus mukanya, berantakan begitu, udah bau apa gitu kan, di sini udah, pokoknya kayak lendir gitu, gimana sih mukanya gitu, balanya gede gitu kan, bukan hancur lah. Ada 2 kemarin gitu. Nah dari situ saya agak takut kan, wah gini-ginian gitu kan, lari lah saya tuh, ada 2, kalau 1 masih saya bisa hadepin gitu kan, masih ngapain gitu kan, 2 yang satunya nongol lagi di sono, dia kencang-kencang kaki di atas kandang ayam gitu, lari ke depan. Dia nggak mengkoyokan ya bilang gitu, nah dia nggak kabur itu? Enggak kabur, dia cuman ketawa gitu doang, cuman gitu kayak nakutin gitu doang. Jadi kayak apa sih, lusannya kayak lusan anjing gitu. Napas itu kayak lusan anjing. Kayak terngangah gitu ya? Iya. Oh. Gitu. Udah pas depan tuh, saya lihat lagi udah nggak ada. Penasaran, balik lagi saya ke situ, nongkrong lagi, ngerokok lagi. Nah ngerokok itu biasa tuh baunya tuh, udah biasa lagi tuh. Udah gitu. Di hari yang selanjutnya tuh aneh lagi, saya nongkrong lagi di situ. Entah itu saya nggak ada takutnya kali, mungkin ya saya juga bingung pas saya ngomong pucuk di situ terus nongkrongnya tapang itu, nongkrong lagi saya di situ. Malam yang selanjutnya tuh saya ngerokok di situ sekitar jam 3 lagi ngerokok. Ini rokok baunya aneh lagi, bau mati, cuman hanyir. Tapang tuh apa di pan gitu, di pan yang buat tempat duduk nongkrongan gitu. Nah di situ saya nongkrong, kok baunya panas, kan ada gang. Di situ memang kayak apa sih, kayak tusuk sate lah. Jadi pas posisi rumah itu mentok, ke kanan bisa, ke kiri bisa. Nah saya nongkrong di sini, ada taman di sini. Nah rokok itu kan baunya aneh tuh, bau mati, cuman bau hanyir gitu, bau amis.
aneh lagi ngerokok, baunya aneh lagi. Saya bingung di sana, nengok kanan kiri kan, pas nengok ke kanan, nah di rumah Pak Haji itu depannya kan ada sama juga tuh, tempat duduk panjang gitu. Ada yang duduk di situ, cewek, duduk panjang banget. Iya gitu, lagi merah rambut ya, cuma nggak buka. Cuma di situ saya iseng di situ. Kata bagus ya. Ya nengok. Itu bisa jadi nggak sih bang? Jadi wujud. Dia tahu. Dia bisa dengan cara bisa. Kata bagus. Dia nengok. Pusat itu matanya. Hitam semua. Cuman gitu kayak kita langsung lemes gitu kayak berarti itu kayak gimana gitu. Langsung lemes ya. Oh dari situ kita langsung mundur dah. Ternyata dia ngejar. Kalau dia ngejar tuh terbang gitu. Nggak tahu terbang, nggak tahu gimana itu. Jadi pas kita lari, dia tahu-tahu nggak ada di depan tapaknya, berdiri di situ. Cepet banget posisinya. Jadi dia bentuknya bajunya itu bukan kalau kuntilanak kan putih ya, kalau ini merah. Kuntilanak merah kali ya. Mungkin sudah. Dia ngejar. Ayo dia bilang, ayo kejar sini sampai musola, ayo kalau berani, gitu kan di depan tuh. Ditantang. Iya, gitu tantangin. Ayo sini gitu kan. Nggak tahunya dia cuma sampai situ doang. Dan 2-3 hari lagi itu selanjutnya ya pas mungkin ya 2 hari pas 3 harinya tuh begitu lagi saya nongkrong lagi terus itu tiap malam saya nongkrong di situ jadinya terus-terusan penasaran gitu kan karena lucu aja sih ngeliat dia kayak gitu aja. Nah itu nongkrong pas lagi nongkrong kok kayaknya di sana ada kabut padahal nggak ada yang lagi nabun kan nggak ada yang lagi api atau apa gitu tapi ternyata kayak ngebul gitu kayak ada asap dari sini wah asap banyak amat di daerah situ kan bilangnya sebelah kiri nih apalagi sebelah kanan yang sebelah kiri kok asap ngebul banget saya liatin asap dari mana nih tapi ternyata kok lama-lama kok ada yang berbentuk berdiri cewek yang berjalan itu ya, cuman mukanya rata nggak ada muka mukanya rata nggak ada muka tinggi deh segini deh dia terbangnya apa maksudnya tuh ngambang segini nggak ada kakinya gitu ya. Terus sampai yang terakhir itu saya pilih pas yang terakhir itu 3 hari sebelum terakhir 40 hari itu di musola saya pas pilih baru salam pertama terus ada itu dari 6 ada anak kecil lari di musola itu lari lari di musola dalam musola lari anak kecil cobaan lagi kan lari Tapi sama nggak bang anak kecilnya sama enggak yang beda ini anak kecil biasa anak kecil yang lumrah kayak anak kecil aja lari di musola oh tapi dia makhluk halus tak bilang lanjut lagi ke sesi yang dirinya tuh saya teruskan pocong ini pocong lucu unik kayak gimana dia nimul dari pojokan dan dijatuhin diri berak ngelinding gitu ngelinding dia bukan kita ngelinding terus udah nggak ya gimana mau lari kalau misalnya Tantangannya ya? batal terus juga yang terakhir tuh habis pocong tadi cewek tuh ada cewek nongol cewek nggak tahu dari mana nongol ya panjang bulat ini ada pakaian rambut panjang lah ya ujiannya kayak gitu cewek nyamperin ke kita makin lama makin dekat dia ngeliat muka langsung ngeliat muka kita langsung ngeliat muka kita langsung mantap kita dia senyum menggoda enggak dia cuma ngeliat nah, cuman kita berusaha dalam hati kita bilang ya hilang ya dari situ udah selesai mulailah Maaf bang, ini udah genap 40 hari nih. iya belum 40 hari hampir 40 hari 3 hari sebelum 40 hari lah kejadian itu nah itu udah selesai
biasa keluar lagi, saya nongkrong lagi di belakang. Di tempat yang sama. Ya, di tempat yang sama, tempat nongkrong saya istirahat lah. Tempat nongkrong saya istirahat, yaitu malam itu justru di luar nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu. Cuma ya badan berat, berasa berat. Kayak ada apa sih? Kayak kita tuh biasanya kita enteng aja gitu, hawa kita enteng, itu sekarang jadi beda dengan badan. Dari situ setelah 40 hari saya udah 40 hari saya ketemu saya lagi selesai. Dari situ kan biasa suka ada mati disebutnya mati itu penutupan gitu, kenaikan. Saya disuruh bawa apa dulu itu kelapa muda kalau nggak salah, dia bawa kelapa belah kelapanya ya. Terus seingat saya sih dulu suruh minum kelapanya nggak tahu, kasih sama teman-teman lah. Dari situ mulailah dites lagi sama guru saya, disuruh beli air keras, dia bilang air keras gitu kan, di material ada katanya tuh. Saya coba cari material ada, nah bawa situ. Nah nanti di situ kamu coba cuci tangan pakai itu, yakin aja Yakin nggak kenapa-napa sih? Cuma dia pernah nyiprat sih, maksudnya kena peci tuh, bolong pecinya bolong. Tapi tangannya enggak? Tangan nggak apa-apa. Coba buka, kalian aja cuma buka, nggak apa-apa. Dari situ mulai, cuma makin sininya saya mungkin udah kerja juga ya, udah nggak ngajar. Dari ngajar itu mah pas udah habis ikut kayak gituan kan, saya tetap ngajar tuh. Tetap ngajar itu setiap kali camping itu selalu saya transisi dulu sebelum buat tenda di situ, bikin saya nggak pakai garam. Jadi udah yakin aja saya pakai tali plastik aja dulu, diikat tali plastik, bikin garis itu jadi area kita doang. Dari situ kita yakin jangan ada yang ganggu. Nah cuma malam itu ketemu lah, itu si bentuknya nggak ini. Cuma saya merasa ngeliat bentuknya itu ya kecil, dia mainin tali gitu, naik gitar, kita lagi main gitaran lah, nggak ada yang ganggu. Cuman kita lagi pas main gitar, ngeliat nih, lihat deh, apa? Itu ada yang masuk nggak bisa masuk tuh. Mana? Tuh, lihat tali yang mainin, lihat, bener tali gitu pak. Yang tadi pembatas tadi. Iya, tali. Dia lagi di sana pojok. Pokoknya ngelilingin itu aja. Iya, ngelilingin lingkaran aja itu. Gak bisa masuk kali. Dia mainin tali aja. Itu apa mau sosoknya? Iya, kalau dibilang anak kecil. Tapi kalau kuntilanak sih biasanya cuma diem aja. Dia nggak ngapa-ngapain. Itu aja sih. Nah dari situ udah selesai ngajar tuh. Pokoknya sejak ngajar udah mulai jangan ada gangguan gitu lagi. Nah habis itu kan saya kerja tuh, udah habis kerja. Saya pertama kali kerja itu setelah yang lain itu yang paling ini di CCTV. CCTV itu apa? CCTV. Wah kalau memimpin kantor. Oh itu maksudnya perusahaan CCTV gitu ya? Ya perusahaan CCTV lah, jasa pemasangan instalasi. Waktu itu saya pemasangan instalasi itu di daerah Komang Central Park gitu ya. Itu ada di satu toko, masuk bukan kecil itu ada gede. Instalasi di atas saya 2 orang, jadi satu untuk pemasangan itu harus ada 2 orang, 1 orang jaringan, 1 orang instalasi. Nah saya masang waktu itu instalasi CCTV berikut dengan fingerprint. Saya naiklah di atas berdua sama orang jaringan ini. Si orang jaringan nggak tahan di atas, dia nggak biasa naik kali ya, dia turun ke bawah. Saya masih di atas. Kebetulan saya terus narik
di pas posisi maghrib itu pun mau malam Jumat. Malam Jumat posisinya saya masih di atas maghrib, saya belum turun, saya masih narik, sementara yang lain udah turun. Waktu saya narik tuh dari yang muarah ke titik yang kelima itu kayak saya namanya di atas plafon ya, narik gitu. Oh itu kayak ada orang, cuman diem aja gitu. Mas, bang, saya panggil diem aja. Lagi ngapain tuh? Diem aja posisinya nggak ke kita. Bentuknya, ya namanya posisinya gelap, dia jadi tangannya agak panjang. Tangannya panjang. Tangannya panjang, kecil, enggak megang apa-apa. Cuma ngeliatin kita. Begitu kita liatin lagi, dia lari. Cuman larinya nggak kelihatan, larinya cuma kayak yes, cepet mata gitu. Gitu. Dari situ saya kan sawan juga, takut kenapa-napa, nggak tahu duka apa maksudnya rupanya kayak gimana gitu. Nyari tangga itu nggak ada tangga, ternyata dipakai sama orang AC yang lagi masang ini apa AC sentral gitu. Loncat saya dari situ, dari atas tuh saking takutnya di atas kan buge kan. Itu kenapa-napa itu. Saya minta tangga, ini orang jaringan nggak mau ngasih tangga, kan dipakai, nggak dipakai. Dari situ. Jadi dari abis ilmu Ya, berguru belajar itu dan jadi belajar. sering lihat ya Bang. Iya, jadi sering lihat. Tapi bisa ngobatin orang itu. Kalau ngobatin, ya insya Allah sih itu juga. Kalau misal kita kan gimana ya, memang belajar awal itu memang buat ngobatin orang, buat pengobatan. Terus kita belajar itu bukan belajar macam-macam sih, buat pengobatan aja. Dan itu juga melatih kefokusan kita. Kan memang di situ juga jadi apa? Jadi tahu siapa kita. Kita ini lahir dari apa dan gimana gitu kan. Dari awalnya apa sampai jadi apa sampai hari-hari. Kami ilmu itu kan ada yang misalnya buat kebatinan, yang buat jaga diri, Yang kekebalan juga, gitu ya. yang buat kenal jati diri, sama buat istilahnya tuh alam, kenalin alam, mengenal alam kita. Jadi dari situ saya belajar yang 3 itu aja, nggak belajar yang macam-macam lagi. Ada itu pengalaman saya itu yang buat tadi itu di sini, dan pengalaman saya pertama kali belajar sampai saya bisa. Terus juga kalau untuk yang selanjutnya mah paling yang di rumah-rumah tuh, kalau misalnya saya pulang dari mana gitu, nongkrong ataupun apa, emang gang saya itu sering banget sih. Awal nggak percaya orang-orang rumah situ, nggak ada yang percaya. Ada yang kayak gitu-gitu kan. Cuman begitu yang tangga saya pas depan rumah tuh, Bu Haji ini, dia tahu, maksudnya saya tahu nih bahwa di sini kan ada kuntilanak gitu kan, ada kuntilanak kayak gitu, sering kelayaban di situ lah. Ya, saya udah maksudnya saya udah tahu, udah cerita gitu sama orang di situ, orang di situ tahu lah, cuma nggak percaya. Nah begitu anaknya, biasa kan suka nonton bola tuh anaknya tuh, dia beli nasi uduk keluar tuh jam 1-an. Iya, nah, nonton bola kan lapar tuh, dia keluar dari rumah, pas begitu pulang biasa dia lewat depan, lewat belakang, pintu belakang, ketemulah yang itu. Anak itu yang merah apa? kejar dia itu sampai mukul pintu, ma kejar anak lu ma. Itu geger, itu paginya itu geger anaknya, katanya kejar kuntilanak. Baru percaya ya orang-orang banget situ tuh, baru dia percaya. Wah seru kalau misalnya di situ tuh. Makanya kalau misalnya malam itu, kalau di waktu saya masih di sana seru. Kalau sekarang ini kayaknya udah jarang sih, karena memang makin rame. Kalau itu juga malam juga nggak terlalu sepi banget, banyak orang malam. Sempat juga yang di sana tuh, kalau misalnya saya setiap pulang itu selalu ngikutin di motor. Apa tuh? Cinci, cewek yang bunuh diri, Cinci. Jadi begitu kita masuk ke gang tuh,
Di situ kan ada depan gang itu tuh ada rumah Cina, rumah orang Cina lah. Jadi dia bunuh diri, matinya tinggalnya bunuh diri. Iya, bunuh diri. Iya. Nah, sosok itu akhirnya gentayangan. Ya. Jadi sering kalau misalnya lewat situ tuh kalau yang dia istilahnya iseng, mau dulu iseng sih, sering banget ikut di motor. Kalau yang nggak tahu mah biasa aja, kalau yang tahu mah mungkin ya kaget. Yang peka lah ya. Iya. Peka aja. Sampai depan rumah dia ngikut di motor, pas mau dimasukin, lu ngapain ikut-ikutan ya bilang. Dia diem aja. Pergi nggak? Mau pergi dia, ambil air aja udah, cek pakai garam. Ayo, pergi nggak? Gitu. Nggak lama dia hilang gitu aja udah. Dari situ, apalagi nih yang harus saya ini lagi. Masih banyak sih sebetulnya kalau misalnya saya harus cerita-cerita yang kayak gitu-gituan, cuman ya apa? Itu jadinya gimana ya? Untuk hal-hal yang kayak gitu kayak yang belajar dari perguruan itu juga sempet ada yang berubah muka apa? Maksudnya berubah tuh? Iya, kayak misalnya siapa nih yang Bapak Ajar, saya ngeliat Bapak Ajar, tapi Bapak Ajar bisa berubah jadi orang lain menurut kelihatan saya. Tapi asli itu saya? Iya, tapi saya ngeliatnya bukan Bapak Ajar. Sekarang ya, kayak lagi diskusi sekarang ya, enggak kan? Jadi takut. Enggak, tenang aja, kalem. Enggak lah. Pokoknya seru kalau misalnya yang udah biasa ngeliat, yang udah bisa bukan diri sendiri, yang istilahnya tuh tahu kita siapa sekarang, tahu siapa kita kemarin, sekarang dan yang akan datang. Itu kan berarti bisa lihat yang akan datang juga. Iya, itu kan ada tahapannya juga. Maksudnya saya nggak ke situ sih. Ya, karena kalau misalnya kita baru pertama kali belajar aja udah capek, Mbak. Dari perguruan yang pertama nih, yang buat menjaga-jaga gitu sama pengobatan. Nah yang keduanya ini ya itu pengenalan jati diri. Pengenalan jati diri ya itu selalu diem kayak gitu kan di rumah. Udah gitu juga pikiran tuh nggak boleh. Belajar itu pokoknya serba sendiri. Kepala itu benar-benar harus kosong, semua kosong. Pokoknya semua kosong. Dengan hidup ini nggak mungkin ya, kosong. Dengan hidup nggak mungkin, maksudnya nggak mikirin, nggak ada pikiran. Iya. Kita sholatnya aja masih mikirin kan. Iya. Kalau tidur nggak usuhan. Oh tadi ini kunci gue kalau sono, ternyata ini lagi sholat. Ya. Ada cerita apa lagi bang? Hah? Ada cerita apa lagi? Kan cerita apa lagi ya? Kalau cerita-cerita yang lainnya ada sih, cuman ya di kantor yang selanjutnya dah. Di kantor yang selanjutnya. Gak usah sebutin. Iya. Perusahaan. Oke, cuman ini agak dijelasin aja lah, nggak terlalu sama banget. Memang, cerita tentang misteri tidak akan pernah ada habisnya. Termasuk cerita dari narasumber kita yang satu ini, yang bernama Bang Asep. Bagaimana kisah selanjutnya dari Bang Asep ini? Saksikan di part selanjutnya dengan cerita yang pastinya lebih seru.